warga DKI Jakarta, khususnya untuk adik-adik yang ingin mendaftar sekolah SMA Negeri di Jakarta tahun 2022. Yuk kita simak baik-baik mekanisme dan timeline-nya. Selanjutnya, ini dia syarat-syaratnya. Pertama adalah pengajuan akun yang dimulai pada tanggal 17 Mei 2022 dan berlangsung selama proses PPDB. Bagaimana caranya? Yuk ikuti caranya. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan pengajuan akun dan memiliki PIN atau token, langkah selanjutnya adalah aktivasi akun. Gimana caranya? Yuk ikuti! Proses pengajuan akun dan aktivasi akun dapat dibantu oleh operator di SMA negeri terdekat atau posko PPDB terdekat dengan domisili. Setelah melakukan aktivasi akun, langkah selanjutnya adalah pemilihan sekolah tujuan. Gimana caranya? Yuk ikuti! Nah, sebelum adik-adik melakukan pemilihan sekolah, ada baiknya adik-adik perhatikan lagi timeline-nya ya. Karena ada beberapa jalur. Jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur PPDB bersama, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Untuk pemilihan jalur prestasi akademik dan non-akademik, berikut ini nih timeline-nya, perhatikan ya. Untuk seleksi jalur akademik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yuk ikuti. Nah, kalau ini untuk langkah-langkah jalur prestasi non-akademik. Untuk pemilihan sekolah jalur afirmasi terdiri atas 1. Afirmasi yang dikhususkan untuk anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, dan anak disabilitas, serta anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar. Yang timeline-nya sebagai berikut. Jalur afirmasi untuk anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi. Namun, untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas, jika jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, zonasi. Kedua, urutan pilihan sekolah, dan usia tertua ke usia termuda. Selanjutnya, untuk PPDB bersama tahap 1, bagi anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Kedua, urutan pilihan sekolah. Dan yang ketiga, waktu mendaftar. Kedua, jalur afirmasi yang dikhususkan untuk calon peserta didik baru penerima KJP Plus yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudi bus kecil, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar. Yang timeline-nya sebagai berikut. Seleksi afirmasi dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Pertama, zonasi. Kedua, urutan pilihan sekolah. Dan yang ketiga, usia tertua ke usia termuda. Selanjutnya, untuk seleksi PPDB bersama tahap 2 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.
Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Kedua, urutan pilihan sekolah. Dan yang ketiga, waktu mendaftar. Selanjutnya, untuk pemilihan sekolah jalur zonasi. Timelinenya sebagai berikut. Untuk jalur zonasi, calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 pilihan SMA negeri. Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Zona prioritas, usia dari yang tertua ke yang termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Sedangkan untuk pemilihan sekolah jalur perpindahan tugas orang tua, timelinenya sebagai berikut. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, untuk calon peserta didik baru yang berasal dari jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Dan yang ketiga, waktu mendaftar. Jika tahap 1 sudah selesai, namun masih ada kursi kosong, maka dilanjutkan pendaftaran tahap 2 dan PPDB bersama tahap 3. Untuk tahap kedua, timelinenya sebagai berikut. Seleksi PPDB tahap kedua dan PPDB bersama tahap ketiga. Untuk PPDB tahap kedua dan PPDB bersama tahap ketiga, bagi anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, waktu mendaftar. Calon peserta didik baru yang diterima pada sekolah tujuan melanjutkan dengan cara melakukan lapor diri secara daring melalui website ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan lapor diri atau mengundurkan diri, maka tidak dapat melakukan pendaftaran PPDB pada tahap selanjutnya. Demikian penjelasan proses PPDB untuk Provinsi DKI Jakarta jenjang SMA Negeri. Semoga adik-adik sukses dan diterima di SMA Impian. Sampai jumpa!